Nah, firman Tuhan yang kita mau dengarkan di pagi hari ini, judulnya atau temanya yaitu usiawan yang mengarahkan hati kepada Tuhan. Usiawan yang mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi apa yang akan kita dengarkan dari firman Tuhan ini? Kita sebagai usiawan atau sudah lanjut usia, tentunya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, banyak hal yang bisa kita alami. Bisa saja kadang-kadang kita bisa dalam keadaan bahagia, sukacita, kita dalam keadaan senang. Misalnya ketika kita bertemu dengan anak cucu kita, kita menjadi happy, ya kita menjadi bahagia. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan ya kuat, ya kita sedang menikmati suasana, kita dalam bahagia, ya kita bisa ketawa, kita bisa senyum, ya hati kita pun gembira ya. Nah, tetapi kadang-kadang ya kita bisa alami situasi di mana kita dalam keadaan sakit. Nah, Bapak Ibu kan kadang-kadang ada memberitahu kepada Pak Pendeta, kepada Pak Joni atau kepada Losoderma, ya, kepada gereja sedang sakit apa, apakah sakit lutut, sakit pinggang, ya seperti ya sebelumnya ada yang gatal-gatal di bagian kulitnya, ada juga yang mungkin karena agak parah, ya kita bisa dirawat di rumah sakit ya. Nah, kita bisa juga alami kondisi seperti ini ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, namanya saja orang tua ya. Nah, kalau sudah orang tua pasti ya sakit itu bukanlah sesuatu yang apa namanya mengejutkan ya Bapak Ibu ya. Kami saja yang masih muda, ya saya sendiri ya yang masih umur 30-an tahun, ya namanya sakit ya kadang-kadang bisa datang kapan saja. Apalagi namanya orang tua ya sudah tinggi usianya bisa gampang sakit ya. Nah, selain sakit, kadang-kadang Bapak Ibu mungkin merasakan juga ya ketika kita sendiri ya di rumah ataupun berdua dengan pasangan kita, suami kita kah atau istri kita kah. Nah, lalu kita lihat anak-anak kita sibuk pergi kerja ataupun cucu kita mereka pergi sekolah, ya banyak kegiatan mereka di luar. Jadi kita mungkin di rumah menjadi gimana merasa kesepian. Kita merasa kesepian dan bisa saja kita merasa sedih ya. Nah, saya rasa kita bisa sedih ketika kita di rumah, ya, kita tidak bisa keluar ya karena mungkin fisik kita tidak kuat untuk jalan ya. Kalau dulu kan masih muda ya seperti saya ya, masih bisa kemana ya bawa kendaraan ataupun mungkin kalau mau pergi cari angin ya pergi jalan agak jauh bisa jalan kaki ya. Nah, tetapi kalau namanya orang tua ya pasti pada umumnya ya dia hanya bisa berjalan ya seberapa jauh ya sedikit saja ya tidak terlalu jauh dan pada umumnya kita ya tinggal di rumah ya kita tinggal di rumah dan kita mungkin eh, merasa ya saya di rumah itu kesepian. Saya punya nenek ya ama ya masih hidup ya sampai saat ini ya dia sudah umur 90-an tahun ya nenek saya masih hidup ya tapi sering sakit ya namanya orang tua sudah tinggi sekali umurnya. Nah kadang-kadang dia bisa cerita sama saya sendiri kalau kami teleponan ya dia bisa cerita, dia bilang nah itu
saya di rumah itu kesepian. Ya, kesepian. Kenapa? Karena paman kamu ya eh, mereka pergi kerja lalu sepupu kamu cucunya ya pergi sekolah. Jadi dia merasa tidak ada orang di rumah, ya sepi. Dia juga mau bertamu pergi ke tetangga, tetangga juga pergi sibuk ya sibuk kerja. Lalu dia mau jauh, jalan tak bisa juga ya, dia sudah tua sekali. Jadi dia merasa di rumah saja itu kesepian. Lalu kadang-kadang dia mungkin merenung, sedih ya, sedih. Nah, kalau kita yang masih ada eh, pasangan, suami atau istri, ya kita mungkin masih bisa bicara ya satu sama lain. Itu pun ya kita masih merasa kalau hanya berdua di rumah bosan sekali. Ya, apalagi kalau ya misalnya di antara kita yang misalnya pasangan kita sudah dipanggil Tuhan duluan, ya kita lebih merasakan yang namanya kesepian. Nah, dalam keadaan sepi ini kita bisa saja sedih, ya sedih, kita bisa menangis, ya. Saya rasa ada di antara kita di mana ada kondisi-kondisi tertentu kita menyendiri dan kita menangis ya. Kenapa? Karena melihat masa lalu kita yang dulu ya kita ada lebih bahagia ya karena fisik kita lebih kuat ya sekarang kita sudah tak berdaya ya mungkin kita bisa meneteskan air mata. Nah, jadi di dalam masa tua ini, ya inilah hal-hal yang bisa kita alami Bapak Ibu. Ya, kita bisa kesepian, bisa dalam keadaan sepi itu sedih. Ketika kita kurang sehat, ya kita sakit, kita juga bisa merasakan kesedihan, ya ataupun kita juga bisa merasakan kondisi di mana kita ada sukacitanya. Nah, tetapi namanya lanjut usia ataupun orang tua pada umumnya banyak kekhawatiran. Banyak kekhawatiran di hati kita. Kita khawatir tentang ya kesehatan kita, ya kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi ya, di masa yang akan datang. Banyak sekali kekhawatiran kita, sehingga kita terus memikirkan dan kita menjadi sedih. Nah, tetapi Bapak Ibu, ya, satu hal yang harus kita ingat ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini ya, sebagai lanjut usia ataupun ya orang tua yang sudah tinggi umurnya, yang dibatasi oleh banyak ya kelemahan fisik ya ataupun ingatan. Kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang selalu memperhatikan kita, Bapak Ibu. Selalu memperhatikan kita. Jadi Tuhan Yesus, dia ada selalu bersama dengan kita. Dia menjaga kita, bahkan ketika kita datang berseru kepada Tuhan, dia selalu ada mendengarkan kita. Ini yang harus kita syukuri. Kita bisa saja menghadapi, kadang-kadang kita sakit, kita bisa saja menghadapi, kadang-kadang kita sedih karena kesepian, ataupun kebutuhan kita, kebutuhan makanan kita, perawatan kita. Kadang juga kita bisa bahagia, kadang kita bisa khawatir, tetapi Bapak Ibu kita harus sadari kita punya Tuhan yang dimana Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan kita, tapi juga selalu memperhatikan kita sampai kita masa tua, sampai kita mati, tinggalkan dunia ini. Tuhan selalu bersama dengan kita. Apakah Bapak Ibu ada menyadari akan hal ini? Bahwa kita itu punya Tuhan. Anak-anak kita, cucu kita tidak ada di rumah. Tapi kita tidak sendiri.
Ya, kita punya Tuhan. Kapanpun kita bisa ya berkomunikasi, kita bisa berseru kepada Tuhan. Kapanpun. Sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita ada merasakan sebuah kekuatan, sebuah penyertaan daripada Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu bahwa kita punya Tuhan? Nah, kita lihat firman Tuhan tadi mengatakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Tuhan adalah kekuatan kita, Bapak Ibu. Ketika kita lemah, kita sakit, kita sedih, kita bahkan sedang berduka cita, maka Tuhan itu yang akan menguatkan kita, yang akan memegang kita, sehingga kita tidak sampai berlarut-larut dalam kesedihan. Kita tidak sampai jatuh di mana kita menyerah, tidak akan. Walaupun di masa tua ini kita sulit menjalani kehidupan kita sehari-hari, yang namanya sudah orang tua. Tapi kita tetap memiliki kekuatan, yaitu Tuhan Allah kita sendiri. Bahkan di sini dikatakan Tuhan itu perisai kita, penjaga kita, pelindung kita, Bapak Ibu. Tuhan itu selalu setia bersama dengan kita, bukan hanya waktu kita masih muda, Tuhan memperhatikan, melindungi kita. Tetapi ketika kita pun tidak berdaya di masa tua kita ini, bahkan kita merasa sepi, kita tetap juga memiliki seorang pelindung bagi kita, pribadi yang melindungi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan membiarkan satu pun terjadi di dalam kehidupan kita, terutama di masa tua kita ini, tanpa sepengetahuan daripada Tuhan Allah. Bahkan hal-hal yang mungkin kita begitu khawatir, begitu kita takuti, Tuhan pun selalu ada menjaga dan melindungi kita. Nah, mungkin Bapak Ibu ya bisa mengingat kembali. Di masa tua ini sudah banyak sekali kita melewati rasa sakit. Kita mungkin pernah sakit kepala, kita mungkin pernah merasa sakit di bagian kulit kita, kita mungkin pernah merasakan sakit di bagian tulang kaki kita, atau apapun penyakit. Tapi kita lihat sejauh ini, kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa kuat dalam menjalani kehidupan kita ya. Kenapa? Karena Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu memelihara kita. Mungkin kita selama ini juga ada khawatir ya, saya mau makan apa nantinya. Saya kan tidak bisa kerja lagi, ya kan? Kalau saya tidak bisa kerja, saya dapat uang dari mana? Untuk makan apa? Bahkan untuk biaya pengobatan. Tapi sejauh ini, Tuhan juga tetap pelihara kita. Tuhan tetap lindungi kita. Itulah kenapa dikatakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Dan ketika Tuhan menjadi kekuatan dan perisai kita, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu di masa tua kita ini? Dikatakan kepadanya hatiku percaya. Makanya tema kita ya tadi mengatakan hati yang memandang kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, kepadanya, kepada Tuhan, hatiku percaya. Maksudnya adalah, hanya kepada Tuhan selalu kita berserah.
Dan kita bersandar sepenuhnya. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, apakah kita dalam keadaan senang, atau kita dalam keadaan susah, atau kita dalam keadaan sedih, atau kita dalam keadaan menderita karena satu penyakit, ataupun dalam kekhawatiran, kita harus selalu memandang kepada Tuhan. Kita harus selalu menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bimbang ataupun ragu kepada Tuhan. Sepenuhnya kita bersandar kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan kita, pegangan kita, selain daripada Tuhan sendiri. Maka kita jangan sampai ketika ada kesulitan Bapak Ibu, atau apapun yang kita hadapi, kita jangan sampai tertekan. Jangan sampai kita terus ya dalam keadaan sedih. Misalnya ya, ada Bapak Ibu yang mungkin dia ada sakit ya. Contohnya sakit di bagian kulit. Ya kan? Mungkin kita sudah coba berapa banyak jenis obat ataupun tindakan yang kita bisa merasa ini bisa menolong. Tapi dalam waktu lama kita belum mendapatkan kesembuhan. Nah, kita jangan sampai menyerah ataupun berpikir bahwa seolah-olah tidak ada pengharapan, tidak ada pertolongan. Jangan sampai kita tertekan dan menjadi stres. Ya. Akhirnya membuat kita menangis, sedih, kita merasa masa tua kita ini seolah-olah tidak ada gunanya. Ya, saya hidup yang sepertinya saya tidak ada artinya. Kenapa? Karena masa tua ini begitu sulit. Tapi Bapak Ibu, kita punya Tuhan. Kalaupun kita dalam keadaan sulit, ataupun kita menderita di waktu yang lama, apapun itu, kita harus selalu memandang kepada Tuhan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang sulit untuk ditemukan ataupun sulit untuk berkomunikasi atau sulit untuk berharap kepadanya. Bukan. Tapi Tuhan kita selalu ada dengan kita. Ketika kita datang berseru, ya Dia akan mendengarkan permohonan kita. Nah, jadi kita harus bersandar sama Tuhan. Kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Katakan pada diri kita sendiri, Tuhan itu adalah sandaran saya. Tuhan itu kekuatan saya. Tuhan itu pelindung saya. Saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi jangan hanya waktu kita masa muda, kita itu begitu semangat untuk selalu mengandalkan. Kita begitu bersemangat datang kepada Tuhan. Tetapi di masa tua kita ini juga, kita harus selalu semangat mengandalkan Tuhan, selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita melakukan hal itu, maka apa yang akan kita rasakan? Nah, firman Tuhan di sini mengatakan, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Hati kita menjadi damai, Bapak Ibu. Hati kita menjadi tenang. Kalau tadi kita merasa panik, kita seperti putus asa, tak ada semangat di masa tua ini. Ya. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, kita menyadari Tuhan itu selalu ada pada kita, apapun yang kita alami,
Tuhan tetap setia menjaga kita. Maka ada kedamaian di hati kita. Ada sukacita. Kita tidak menjadi stres terus-menerus, panik, sedih terus-menerus. Tapi ada sebuah sukacita di dalam hati. Dikatakan di sini, aku tertolong sebab itu beria-ria hati. Beria-ria hatiku artinya apa? Benar-benar penuh ya sukacita. Hati kita terus ya bersyukur memuji Tuhan. Dikatakan di sini, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadamu. Ada sebuah kebahagiaan, kedamaian di hati kita ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu membuat kita apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apapun yang akan terjadi. Apakah kita akan mengalami kesulitan atau kita akan mengalami kekhawatiran yang begitu besar. Bahkan hidup mati kita pun, apapun yang akan terjadi ke depan, kita tidak menjadi takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Allah. Karena kita selalu menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Kalaupun saya alami kesulitan, saya akan pandang kepada Tuhan. Saya akan datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang akan menguatkan saya. Tuhan yang akan menolong saya. Jadi kesulitan apa yang kita alami saat ini Bapak Ibu? Apa rasa sedih kita yang kita rasakan saat ini? Kita yang tahu masing-masing ya. Kesulitan apa yang kita alami saat ini? Apakah kita ada memandang kepada Tuhan? Apakah kita ada datang kepada Tuhan berdoa? Apakah kita serahkan semuanya kepada Tuhan? Yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita di masa tua kita ini, ya mungkin kita hanya mengeluh saja. Ataupun mungkin kita ya komplain, merasa tidak puas, ataupun kita menjadi sedih terus, simpan di hati kita sehingga tertekan terus. Tapi biarlah kita selalu melihat Tuhan. Jangan kita lupakan. Kita bisa melupakan orang lain, Bapak Ibu. Karena namanya sudah tua ya. Kadang-kadang daya ingatan kita itu tidak kuat. Ya, seperti contohnya ya, Akong ya. Akong yang bapaknya Pak Pendeta ya. Dulu waktu saya pernah tidur ya bersama dia, jaga dia dulu. Ya, kadang-kadang dia sebentar tanya, ya, ini hari apa? Ini jam berapa? Padahal tadi saya baru kasih tahu ya, misalnya ini hari Minggu, ini jam segini. Nanti beberapa menit kemudian bangun lagi dia dari tempat tidurnya dan dia tanya, ini hari apa ya? Ini jam berapa? Kadang juga kalau misalnya ya Pak Elison mau jemput dia ya untuk bawa dia makan. Lalu saya bilang, aku ini Pak Elison mau jemput, ya mau bawa makan. Pak Elison. Dia tanya, itu Pak Elison siapa ya? Dia lupa. Dia tidak tahu. Dia tidak ingat lagi bahwa Pak Elison itu adalah anaknya. Di masa tua kita bisa tidak ingat ya kepada orang lain. Nah, kita jangankan orang tua. Kami aja kadang-kadang masa muda, masih muda, lupa sesuatu, lupa nama orang gitu. Harus tunggu berapa detik, siapa ya namanya, siapa ya namanya ya. Kita baru connect gitu. Apalagi namanya orang tua ya.
Kita bisa gampang lupakan orang lain. Itu wajar biasa. Ya. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, jangan kita lupa akan Tuhan. Dalam arti apa? Dalam arti apapun yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita jalani. Selalu ingat Tuhan, selalu pandang kepada Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, selalu ingat Tuhan, pandang kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Misalnya kita sedang sakit ini, dan kita harus ingat Tuhan. Oh, Tuhan itu adalah kekuatan saya, penghibur saya. Dan Tuhan juga selalu bersama dengan saya. Walaupun dalam keadaan sulit ini, saya akan berdoa. Dan Tuhan akan mendengarkan doa saya. Nah, jadi ketika kita melakukan hal ini, kita selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Maka pasti akan ada rasa ketenangan. Karena kita merasa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ada ketenangan di hati kita. Ada penjaga kita, ada yang memelihara, memperhatikan kita. Ada kedamaian di hati. Bahkan di tengah-tengah kesulitan apapun, kita ada merasakan kekuatan daripada. Makanya betapa pentingnya kalau kita itu selalu ingat kepada Tuhan. Kita selalu memandang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Berdoa. Bapak Ibu, apakah ada berdoa ketika ada kesulitan, ada kesusahan? Apakah Bapak Ibu ada berdoa sama Tuhan? Tuhan, saat ini saya sedang merasakan sakit. Tuhan, saya serahkan sama Tuhan semuanya. Tuhan tolong saya, Tuhan jaga saya. Berikan saya kekuatan. Apakah kita ada melakukan hal itu, Bapak Ibu? Berdoa. Kita di masa tua ini lebih banyak waktu untuk berdoa. Ya, kita bisa fokus untuk berdoa. Kalau dulu kita masa muda, mungkin kita bisa berikan alasan, oh saya sibuk, oh saya banyak kerja, saya tidak sempat berdoa. Tapi yang namanya masa tua ya, kita di rumah ya, kita punya banyak waktu untuk berdoa. Kita bisa ambil waktu dan fokus untuk berdoa. Apalagi kalau keluarga kita, anak cucu kita sudah pergi kerja, tak ada yang mengganggu kita bisa berdoa. Apa yang menjadi pikiran kita selama ini yang membebani hati kita, membebani pemikiran kita, datang berdoa. Apakah itu juga masalah kesehatan anak kita, masalah kesehatan ya cucu kita, masa depan mereka, kita juga bisa berdoa, serahkan sama Tuhan. Terlebih apa yang kita alami saat hari, kita serahkan sama Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu ingat kata firman Tuhan. Dikatakan Tuhan adalah kekuatan kita, perisai kita, penjaga kita, pelindung kita. Ingat itu selalu. Tuhan itu yang akan selalu menguatkan, menghibur, menjaga, melindungi kita. Ingat itu. Kita boleh melupakan banyak hal. Masa lalu kita, pekerjaan kita, bahkan nama-nama orang tertentu. Tapi Tuhan tidak bisa kita lupakan. Dia yang selalu memberikan kekuatan dan pelindung bagi kita. Maka kita akan selalu percaya kepadanya. Dikatakan di sini, hatiku percaya kepada Tuhan. Artinya kita selalu memandang kepada Tuhan, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kita yakin sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Sehingga ada kedamaian, ada ketenangan, dan sukacita di dalam kehidupan kita. Apapun yang akan terjadi terhadap kita di masa tua ini, hidup atau mati, apapun itu, kita serahkan sama Tuhan. Dan itu memberikan kita kedamaian, ketenangan di dalam hati kita. Jadi jangan putus asa, jangan terus tertekan. Apapun yang kita alami,
kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan yakinlah kita akan mendapatkan kedamaian, ketenangan. Nah, kiranya firman Tuhan ini kita bisa selalu ingat kita punya Tuhan dan serahkan semuanya sama Tuhan, selalu bersandar sama Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah juru selamat kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena Engkau selalu menjadi kekuatan dan perisai, penolong dan pelindung bagi kami. Di masa tua kami ini ya Tuhan, tolong kami untuk selalu ingat kepada Engkau, selalu bersandar kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu apapun yang kami alami, yang terjadi dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah semua orang tua kami yang hadir di pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Amin. Bapak Ibu itu saja. Tuhan memberkati. Terima kasih.